Cek cek. Tes. Tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabih wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, para akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah merupakan di antara ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking hebatnya ibadah menuntut ilmu,
Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah sekelompok manusia itu mereka berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid. Yatluna kitab Allah. Mereka senantiasa membaca ayat-ayat Allah, dibacakan ayat-ayat Allah. Wa yatadarasuna bainahum. Kemudian mereka saling mempelajari satu sama yang lainnya. Kita datangkan ustaz, kita datangkan para ulama, kita datangkan para masyayikh untuk mengajarkan kita ilmu. Maka keutamaan yang didapatkan oleh orang yang bermajelis ilmu, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali orang-orang yang berada di majelis ilmu itu mendapatkan ketenangan. As-sakinatu wal waqar, ketenangan, kenikmatan yang detik ini banyak orang tidak mendapatkan ketenangan hidup. Yang sampai detik ini banyak orang kaya yang tidak merasakan lezatnya kehidupan. Mungkin kita melihat saudara-saudara kita di luar sana, banyak hartanya, banyak otonya, banyak mobilnya, mewah rumahnya, tapi mereka tidak merasakan kedamaian. Mereka tidak merasakan ketentraman. Karena memang zaman rahmatullah, Allah telah meletakkan ketenangan jiwa di dunia ini hanyalah dengan berzikir kepada Allah, hanyalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan di majelis ilmu kita mengingat apa perintah-perintah Allah dalam Quran maupun sunnah Nabi SAW. Di majelis ilmu kita kembali membuka wasiat-wasiat Nabi SAW, bagaimana mendapatkan kehidupan yang nikmat, kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Di majelis ilmu kita diajarkan bagaimana menjadi perilaku yang baik, memiliki akhlak baik, memiliki tutur kata yang santun, perilaku yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub." Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi damai. Hati akan menjadi tentram. Sehingga mungkin kita selama ini merasakan kadang kita galau, kadang kita pusing, kadang kita suntuk. Ada uang, ada makanan yang kita makan, tapi tidak merasakan ketenangan, maka datangi majelis ilmu. Maka di majelis ilmulah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan di setiap kita. Walaupun banyak utang di luar sana. Ya, walaupun mungkin jomblo, sebagian jomblo pikir kapan nikah. Walaupun di antara kita ya kadang kontraktor, tiap tahun berganti kontrakannya. Tidak mengapa, zaman rahmat Allah. Intinya jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Sebab dengan majelis ilmu inilah di antara kita sebab menjadi tenang, menjadi damai, menjadi hati kita lapang dengan segala kesulitan, segala problematika hidup. Dan memang hidup ini banyak masalah. Hidup penuh dengan ujian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya dalam suratul Mulk, "Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir." Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Di tangannya lah segala kekuasaan dan kerajaan. Alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuan daripada penciptaan segala sesuatunya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji di antara kita siapa yang paling terbaik amalannya. Jadi tiai pore-porean nai jai otona, bukan zaman rahmatullah. Allah tidak memandang rumah-rumah kita. Allah tidak menginginkan kita mobil yang mewah. Allah tidak menginginkan di antara kita memiliki harta benda yang sangat banyak, tanah yang berhektar-hektar. Tidak, zaman rahmatullah. Allah menginginkan dari kita ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Dan juga bukan yang paling banyak amalannya, zaman rahmatullah, yang paling baik amalannya. Dan kata para ulama, tidak dikatakan ahsanu amala sampai memenuhi dua syarat. Ini wajib diketahui. Ketika kita beramal, maka jangan pernah dua syarat ini hilang dari amalan kita. Ketika kita melaksanakan solat,
Jangan sampai dua hilang ini syarat ini. Ketika kita bersedekah, berinfak, berbakti kepada kedua orang tua, jangan pernah tinggalkan dua syarat ini. Karena ini adalah merupakan dua syarat mutlak diterimanya semua amalan kita. Yang pertama, jamaah rahmat Allah, adalah al-ikhlas. Apapun ibadah yang kita lakukan, ikhlas ke jamaah rahmat Allah. Jangan pernah melakukan sesuatu bukan karena landasan karena Allah. Mendatangi majelis ilmu jangan karena ikut-ikutan, jangan jamaah rahmat Allah. Betul-betul kita mendatangi majelis ilmu karena niat beribadah kepada Allah. Tidak sekedar meramaikan masjid, tidak sekedar ikut-ikutan, bukan karena ria, bukan karena ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji-puji oleh manusia, tidak. Kita mendatangi majelis ilmu, kita beribadah wajib dan sunnah, kita senantiasa menegakkan sunnah Nabi SAW, ikhlas liwajhillah. Benar-benar karena dasar ikhlas, jamaah rahmatullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Manusia itu, hamba-hamba Allah, tidak diperintah beribadah kepada Allah kecuali mereka mengikhlaskan ibadah ini hanya kepada Allah. Maka para akhwat sekalian, ketika Anda berjilbab besar, ketika Anda bercadar, maka tanamkan jilbab dan cadar yang saya lakukan karena perintah Allah. Jangan sekedar bergaya, karena banyak sekarang lagi tren jilbab besar, lagi tren. Saya punya teman, dia penjual jilbab besar. Terus dia bilang, "Ustaz, lagi tren ini jilbab besar Ustaz, lagi laku di pasaran. Banyak ibu-ibu beli jilbab besar. Coba makin lihat majelis taklim sekarang." Terus antum tanya apa kepada mereka ketika mereka beli jilbab besar? Dia mengatakan banyak artis yang pakai jilbab besar jadi lagi tren. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan, jamaah rahmatullah. Ketika kita beribadah, memanjangkan jenggot, celana cingkrang, maka tanamkan di dalam diri kita, kita melakukannya karena lillahi ta'ala. Bukan karena teman kita lagi hijrah, kita juga ikut-ikutan hijrah. Baik memang jamaah rahmatullah. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu kadang dipengaruhi agamanya oleh temannya, maka tidak mengapa berteman dengan teman yang soleh. Namun ketika kita beribadah, tanamkan bahwasanya apa yang saya lakukan adalah perintah Allah. Menegakkan perintah Allah. Inilah Islam jamaah rahmatullah. Apa yang dimaksud dengan Islam? Al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitauhid. Jadi kalau kita mengatakan diri kita seorang muslim, adalah menyerahkan diri kita seutuhnya dengan 100% dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Islam jamaah rahmatullah adalah agama tauhid. Agama mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan pokok pencipta manusia adalah beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sangat kita kenal, populer. Ada dalam kitab Arba'inun Nawawi. Begitu pula dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nabi SAW mengatakan, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya pusaran semua amalan yang kita lakukan itu sandarannya adalah niat. Maka barang siapa yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka insyaAllah dia mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan siapa yang niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan apa yang dia inginkan sesuai dengan niat yang ada dalam dirinya. Maka perhatikan jamaah rahmatullah. Dan orang yang beribadah kepada Allah tanpa mengikhlaskan ibadah ini, maka dia melakukan dosa. Ini banyak orang tidak paham. Orang yang riya di dalam ibadahnya, maka dia mendapatkan dosa. Orang yang bersedekah karena ingin mendapatkan sanjungan, dia berdosa. Bukankah Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, "Awwalun nas yuqda alaihi yaumal qiyamah." Manusia yang pertama kali digiring, dilemparkan ke dalam neraka 3 orang. Dan semuanya bukan pelaku maksiat. 3 orang ini bukan pelaku dosa besar. Bukan pezina, bukan penjudi, bukan ahlu syirk. Tapi 3 orang ini adalah mereka yang beribadah yang besar di sisi Allah.
Yang pertama adalah, di antaranya disebutkan oleh para ulama, adalah para penuntut ilmu. Maka hati-hati kita menuntut ilmu. Untuk apa kita menuntut ilmu? Jangan sampai ya kita ingin dikatakan pore-pore yang ilmu. Ada orang meninggalkan Makassar menuju Yaman. Ada orang dari Makassar menuju Manidah, menuju Makkah, menuju tempat-tempat majelis ilmu. Tapi niatnya rusak. Maka semua amalannya rusak. Hati-hati zaman rahmatullah. Jangan sampai kita menuntut ilmu hanya ingin dikatakan sebagai seorang alim, orang yang memiliki ilmu, sebagai seorang talibul ilmi. Jangan zaman rahmatullah. Maka latih diri kita agar kita senantiasa ikhlas kepada Allah. Belajar ikhlas. Itu diawali dari sekarang zaman rahmatullah. Diawali dari ibadah yang terkecil. Belajar untuk ikhlas. Belajar untuk beribadah. Tidak ada satupun ibadah yang kita lakukan kecuali karena Allah. Lihat para orang-orang soleh sebelum kita. Orang-orang soleh sebelum kita, mereka mengatakan, kami dahulu melihat. Sebelum kami beramal, kami lihat niat kami dahulu. In kana lillah, apabila amalan itu untuk Allah, maka kami bersemangat melaksanakannya. Namun bukan karena Allah, maka kami pun mengurungkan, tidak mengerjakan amalan itu, karena khawatir kami termasuk orang-orang yang riya, orang-orang munafik. Dan sifatnya orang munafik zaman rahmatullah adalah ingin dilihat. Dan mereka apabila melaksanakan salat, qamu kusala, mereka mendirikan salat dengan bermalas-malasan. Oleh karenanya orang-orang soleh sebelum kita dapatkan dalam sejarah mereka. Mereka adalah orang-orang yang kuat ibadah tak kalah sendiri. Mungkin ibadat banyak orang, kita semangat zaman rahmatullah. Lihat si fulan salat sunat, kita salat sunat. Lihat si fulan baca Quran, kita baca Quran. Lihat si fulan berdoa, kita berdoa. Ketika banyak orang memungkinkan kita untuk banyak beribadah kepada Allah, namun lihat ibadah tak kala kita sendiri. Tidak ada satupun manusia yang melihat kita antara kita dengan Allah Jalla wa'ala. Maka bisakah kita ibadah ketika kita banyak orang dan tak kala sendiri? Selevel sama banyaknya. Atau mungkin ibadah yang tak kala kita sendiri ini lebih banyak, lebih khusyuk, lebih tenang atau dibandingkan dengan ketika beribadah ketika banyak orang zaman rahmatullah. Kemudian syarat yang kedua zaman rahmatullah, tak kalah penting. Hendaknya seseorang beribadah dibangun di atas sunnah Nabi SAW. Dibangun di atas petunjuk Nabi SAW. Dibangun di atas tuntunan Nabi SAW. Sebab Allah mengatakan, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi SAW ada teladan yang baik. Jadi pernah wudu seperti Nabi. Kalau kita salat seperti Nabi. Kalau kita berhaji, haji seperti Nabi SAW. Dan sebaik-baik manusia yang melaksanakan ibadah adalah mencocoki dengan sunnah Nabi SAW. Teladani Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW? Dan tadi pagi kita bahas di masjid BTP. Termasuk yang kita harus ikuti Nabi adalah cara menjadi suami yang romantis. Ini penting zaman rahmatullah. Mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, maka ikuti Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW ketika beliau masuk dalam rumahnya? Apa kata Aisyah? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah ditanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berada dalam rumahnya? Maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, itu Nabi SAW kalau di dalam rumahnya selalu membantu istrinya. Jadi hendaknya seorang suami ikuti Nabi SAW. Nabi kita SAW suka membantu istrinya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Apakah menyapu, mencuci piring, kemudian mengurus anak, penting zaman rahmatullah. Nanti kita bahas pernikahan yang indah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Hanya di sini para jomblo saya lihat banyak. Berdoa zaman rahmatullah. Tidak mengapa jomblo, yang penting di atas ketaatan kepada Allah. Karena di antara keutamaan jomblo yang senantiasa dekat dengan masjid, diberi naungan pada hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhilluh.
Hari di mana tidak ada lagi pertolongan, tidak ada naungan kecuali yang mereka yang datang membawa pahala yang besar di sisi Allah. Di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh besar di masjid rumahnya. Masya Allah. Tak kala banyak pemuda yang menghabiskan umurnya di luar sana dengan motornya, dengan gadgetnya, dengan kumpul kebonya, maka ada pemuda yang bisa dekat dengan masjid, Masya Allah itu. Luar biasa. Oleh karenanya zaman rahmatullah, Nabi SAW menegaskan, Man amila amalan, laisa amruna, fahuwa raddun. Siapa yang mengerjakan sebuah amalan, yang tidak ada contohnya dari kami, kata Nabi SAW, maka semua amalan yang dia lakukan, ditolak oleh Allah. Kata orang-orang seberang, ini salaf ini sedikit-sedikit bid'ah. Tidak, zaman rahmatullah. Kita ini menyampaikan, mendakwakan apa yang sebagaimana mestinya dalam ajaran Islam. Maka kalau kita melihat zaman rahmatullah, cakupan Islam itu tidak terlepas dari dua. Ini antum harus perhatikan. Islam itu cakupannya ada pada syahadat yang kita ucapkan. Apa syahadat yang kita ucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu tidak lepas dari ini. Makanya kalau ada orang besok-besok mau masuk Islam, apa itu Islam? Maka jelaskan syahadat ini. Bahwasanya Islam yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Saya mempersaksikan bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Apa poinnya di sini? Adalah tauhid. Jadi Islam adalah agama tauhid. Tidak dikatakan seseorang itu mentauhidkan Allah sampai dalam solatnya dia mentauhidkan Allah. Tidak dikatakan seseorang itu mentauhidkan Allah sampai di dalam doanya dia hanya meminta kepada Allah. Tena pala sumpahin di kuburan. Karena jaitong orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, betapa banyak orang mereka beriman kepada Allah, namun banyak juga orang yang berbuat kesyirikan. Mereka beriman, mereka Islam. Tapi tunggal lagi tiap tahun mendatangi kuburan ini. Yang kan lagi rame ini makam, kuburan keramat. Zaman rahmatullah, memang dari dulu manusia itu ketergelinciran mereka, kesesatan mereka adalah tak kala menjadikan makam itu sebagai suatu tempat yang sakral, yang keramat. Padahal zaman rahmatullah, di dunia ini andaikan ada kuburan yang keramat, maka kuburannya Nabi SAW. Dan para ulama menegaskan, semua hadis yang berkaitan dengan kuburan keramat adalah hadisnya dhaif. Dan saya sering membantah orang-orang seberang yang sebagian manusia yang menjadikan kuburan itu sebagai tempat keramat, tempat kuburannya wali, orang soleh. Andaikan kuburan itu bisa kita berdoa kepadanya, kita minta kepadanya, kita bernazar kepadanya, kita ruku dan sujud di sisinya, maka kuburan Nabi SAW aula bihim, lebih utama kita datangi daripada kuburan semuanya manusia di muka bumi ini. Ini penting zaman rahmatullah. Karena apabila seseorang itu meninggal di atas kesyirikan, maka tena pengurukan. Antum tahu tena pengurukan? Tena keselamatan zaman rahmatullah. Manna poe sambayanna, poe sedekahnya, setiap tahun haji, setiap bulan umrah, kalau dia berbuat syirik kepada Allah, maka tidak ada pahalanya sedikit pun di sisi Allah. Bukan karena Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Walaqad uhiya ilaik wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Sungguh kami telah mewahyukan kepadamu Muhammad dan orang-orang sebelummu, la in asyrakta, kalau kau berbuat sekutu kepadaku, kata Allah. Ini langsung kepada Nabi SAW, manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling kuat ibadahnya kepada Allah. Tapi Allah mengatakan kepada nabinya, la in asyrakta, kalau kamu macam-macam membuat kesyirikan wahai Muhammad, la yahbatanna amaluk, maka semua amalanmu akan terhapus. Perhatikan zaman rahmatullah. Lihat bagaimana kaum muslimin hari ini begitu gampangnya melihat saudaranya berbuat syirik, dia tidak menasihatinya. Kita lihat kadang masuk di toko, ada jimat-jimat yang dipajang. Ya kan? Zaman rahmatullah. Tidak sedikit di antara pedagang, saudara-saudara kita,
tetangga penjual kita juga pedagang, kadang ada pedagang, saudara kita melihat dia memasang sesuatu dalam tokonya, kemudian kita tidak menasihatinya, tidak menegurnya, na'udzubillahi min dzalik. Padahal ini dosa besar zaman rahmatullah. Induknya dosa. Dan andaikan orang ini meninggal dalam keadaan seperti ini, na'udzubillahi min dzalik, semuanya amalannya terhapus. Dia kekal di dalam neraka. Tidak ada yang bisa menolongnya. Dan hati-hati kelak dia akan menyeret Anda tak kala Anda ketahui amalan syiriknya, namun Anda tidak menasihatinya. Mungkin kalau ada yang berzina di dalam masjid, mungkin Anda marah. Mungkin kalau ada orang yang kencing dalam masjid, mungkin Anda marah. Tapi mengapa kita tidak marah ketika melihat saudara kita berbuat syirik yang besar? Melakukan induk dosa zaman rahmatullah. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, Inna ruqa wattiwala wattamaim syirkun. Ini 3 yang sering dipakai oleh manusia. Inna ruqa, sesungguhnya baca-baca. Karena kita Bugis Makassar ini terkenal dengan baca-bacanya. Cinta ditolak, itu dia, dukung bertindak. Kita ini orang Bugis Makassar sedikit-sedikit dukung. Kita ini kadang sedikit-sedikit kuburan, sedikit-sedikit tahu-tawata dan sebagainya. Semua baca-baca zaman rahmatullah, jampi-jampi yang kita gunakan, di dalamnya ada kesyirikan, maka itu adalah merupakan kesyirikan. Wattamaim, apa dimaksud dengan tamimah? Jimat. Sebagian saudara kita menggunakan jimat untuk pelaris. Jimat untuk, ya kadang ada seorang wanita dia menggunakan jimat agar suaminya lengket terus. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian at-tiwala ini adalah disebut kata para ulama, dia adalah sesuatu yang digaungkan. Dan hari ini kita banyak melihat zaman rahmatullah, sebagian manusia memelihara boneka. Apa namanya bonekanya itu? Apa? Dofil apa? Ya itu saja boneka. Na'udzubillahi min dzalik. Lagi tren zaman rahmatullah, orang pelihara boneka. Dan kalau kita lihat, bukan orang miskin yang pelihara seperti ini. Bukan orang biasa. Ada pejabat yang memelihara boneka. Ada artis memelihara boneka. Ada orang tenar memelihara boneka. Dengan tujuan bisa mendatangkan keberkahan. Dengan tujuan hidupnya, rezekinya selalu laris. Selalu dicari-cari orang, selalu dihormati, dihargai oleh manusia. Maka ketahuilah zaman rahmatullah, kesyirikan terdahulu dan sekarang sama amalannya zaman rahmatullah, cuma namanya beda-beda. Dahulu orang menyembah Waddan, Su'a, Yaguth, wa Ya'uqa wa Nasra. Dan kita ketahui kesyirikan yang pertama kali yang terjadi di muka bumi ini adalah syiriknya Nabi, kaumnya Nabi. Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan tahukah kita berapa tahun Nabi Nuh itu berdakwah? Tidak 1-2 hari zaman rahmatullah. Ini mengajarkan kepada kita, berdakwah jangan pernah letih berdakwah. Jangan pernah bosan mengajak keluarga kita, orang tua kita lebih-lebih zaman rahmatullah, istri kita, anak kita, jangan pernah letih. Bahkan jangan pernah terucap dalam lisan kita, aitena mu harapan. Jangan zaman rahmatullah. Ini bahaya. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah mengatakan, siapa yang lancang mengatakan, sesungguhnya orang itu tidak dimaafkan oleh aku, kata Allah, sungguh aku telah mengampuni si fulan dan saya hapuskan dosa-dosa orang yang berani mengatakan demikian. Jangan pernah kita letih zaman rahmatullah berdakwah. Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Tangkis itu zaman rahmatullah. Pagi, siang, sore, malam Nabi Nuh berdakwah, mengajak kaumnya mentauhidkan Allah, meninggalkan Waddan, Suwa'an, Yaguth, wa Ya'uqa wa Nasra, orang-orang soleh. Dan memang kebanyakan kuburan yang dikeramatkan itu rata-rata ya orang soleh. Ya walaupun hari-hari ini saudara-saudara kita di Lombok, ya kuburan apa namanya, keramat apa yang lagi viral itu, Tainacong. Inilah zaman rahmatullah. Baik, ini baru muqaddimah. Kita masuk kepada tema zaman itu. Sampai jam berapa ini?
Jangan lama-lama, sedikit saja supaya ada bahan. Ada sebentar tanya jawab. Baik, zaman rahmatullah. Pembahasan kita adalah pembahasan yang tidak disukai oleh semua umat manusia. Saya yakin. Pembahasan sore ini zaman rahmatullah, sebagaimana antum lihat di pamflet, pembahasan yang semua orang lari darinya. Pembahasan yang tidak mau didengar oleh orang-orang yang ingin mengejar dunia. Pembahasan kita pada hari ini zaman rahmatullah adalah tentang kematian. Kematian zaman rahmatullah adalah perkara mutlak yang pasti terjadi. Tunggala rupa tahu. Setiap manusia zaman rahmatullah pasti mati. Sehebat apapun harta kekayaan yang kita miliki. Antum pernah mengenal Michael Jackson ya? Michael Jackson itu puluhan dokternya. Pernah ditanya Michael Jackson itu, wallahu alam apakah dia mualaf atau tidak. Terlepas dari itu, coba kita perhatikan perkataannya, apa yang dia katakan. Ketika dia pernah ditanya, mengapa banyak sekali dokternya, puluhan zaman rahmatullah. Kita saja masuk rumah sakit, tena doe, ya kadang kita mengurus apa itu? Supaya bisa gratis. Susana doe ka Ustaz. Angan reporeng, alhamdulillah bisa makan tiap hari. Ini harus bayar rumah sakit. Sekali operasi 20 juta, obat 1 juta. Mahal zaman rahmatullah. Ini Michael Jackson ini, puluhan dokternya. Pernah ditanya, kenapa dia banyak sekali dokternya? Dia katakan, saya harapkan dengan banyaknya dokter yang saya miliki dan saya bisa bayar mereka, agar saya bisa hidup panjang sampai tua. Agar saya kalau sedikit-sedikit sakit, ada dokter yang tangani. Agar kalau sedikit influenza, kan begitu, orang kaya begitu. Orang banyak uang, sultan. Apa saja dokter mana saja, rumah sakit mana saja dia mau. Kalau kita kodong chatting di WA, di grup, rumah sakit mana yang melayani gratisan. Nikmati zaman rahmatullah hidup, nikmati. Semuanya di sisi Allah itu bagi orang beriman itu pahala. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, ajabang lil amril mu'min, inna amrahu kulla khair. Itu orang beriman itu. Hebat urusannya semuanya, jago. In asabatuhu sarra syakara fakana khairul lahu. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia pun bersyukur kepada Allah. Dan tidak dikatakan seseorang bersyukur sampai memenuhi 3 syarat. Yang pertama, dia yakini semua nikmat yang datang darinya, yang menimpa, yang dia dapatkan itu datang dari Allah. Maka dia mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, dia ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki. Kemudian yang ketiga, tidak dikatakan seseorang itu bersyukur sampai semua nikmat yang dia dapatkan dia gunakan dalam rangka taat kepada Allah. Kemudian zaman rahmatullah, in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Orang beriman itu kalau ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan sakit, ditimpa dengan susahnya pekerjaan, sabar akhi. Napurus ibarang banna sabara. Dan pahalanya besar zaman rahmatullah. Mungkin di sini ada ummahat yang mungkin mengeluhkan, kadang anaknya enggak beli susu. Saya rasakan zaman rahmatullah. Ini tidak takut-takuti para jomblo. Motivasi buat antum. Antum kalau menikah harus bermental baja. Tanya yang sudah menikah. Awal-awal menikah itu kadang ada pace-pacena. Kadang anak mau susu, tidak ada pembeli susu. Kadang anak mau dibelikan popok, tidak ada pembeli popok. Kadang beras tinggal 1 liter kita bermasak. Ya kadang hanya makan garam. Saya punya teman dulu habis menikah tinggal di kandang ayam. Ada memang kisah-kisah yang kita ceritakan nanti kelak kepada anak-anak kita. Maka kalau antum mau menikah harus bermental baja. Siap kerja apa saja, jangan terlalu banyak gengsinya. Makanya besok-besok kalau antum melamar ditanya, apa pekerjaan Anda? Maka jawab dengan lantang, saya siap kerja apa saja demi menafkahi istri saya. Itu memang begitu. Jadi besok-besok Pak, kalau ada yang mau melamar ke anak tak, baji mi agamanya, baji ki akhlaknya, jangan kita tanya pekerjaan. Yang penting mau bekerja. Tapi pun aku tumo, jatuh dengan rena poreng, tena harapan. Seorang pemuda itu anada. Inilah saya. Jangan sedih-sedih bapakku. Ada tetuaku, jangan zaman rahmatullah.
pemuda itu, seorang laki-laki itu, anadha, ini saya. Harus kuat mental. Seorang laki-laki itu harus kuat zaman rahmatullah. Makanya dikatakan rijal. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dikatakan dia rijal. Dia kuat melangkah. Dia kokoh dengan di atas pendiriannya. Itu seorang laki-laki. Makanya jangan pernah bermental cengengesan. Kalau maki menikah, bismillah. Ucapkan bismillah dan banyak berdoa. Dan jangan lupa bekerja. Mana pore-pore doa pagi, siang, sore, malam. Ya Rob, urzukni, ya Rob, berikan saya rezeki. Tidak nambah tu rezeki dulu zaman rahmatullah. Tidak langsung rezeki itu datang, tapi harus ada usaha. Harus bekerja. Suatu ketika Umar mendapatkan pemuda itu rajin sholatnya di masjid. Sampai-sampai Umar tanya, ente ngapain di masjid terus menerus? Apakah ente tidak punya keluarga? Apakah ente tidak punya orang tua? Pergi sana kerja. Itu zaman rahmatullah seorang mukmin begitu. Jadi dia memiliki usaha di dunia dan dia memiliki hal-hal yang berkaitan dengan akhirat yang lebih banyak. Maka perkara kematian zaman rahmatullah, tunggal rupa tahu pasti mati. Karena itu ketetapan Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernafas, maka dia dha'iqatul maut. Apa ini maksud dengan dha'iq? Dha'iq itu zaman rahmatullah merasakan. Jadi semua kita yang bernapas dan di masjid ini, laki perempuan, tua muda, anak kecil maupun dewasa, maka kepada Allah kita akan pergi. Kita semuanya akan berlalu zaman rahmatullah, cepat atau lambat, ridho atau tidak, ketetapan Allah berlaku atas kita. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk kematian? Karena zaman rahmatullah, di antara hikmah yang Allah telah tetapkan bagi kita semuanya, agar setiap yang jiwa yang telah meninggal merasakan bagaimana dahsyatnya negeri akhirat dan bagaimana kekuasaan Allah yang maha sanggup menciptakan alam demi alam yang akan kita lalui. Alam di dunia zaman rahmatullah, tidak lama kita hidup. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur kita hanya 60-70 tahun zaman rahmatullah. Punna niya magisumpah dengan umur 40 tahun. Itu kita sudah harus berbenah. Kita harus sudah banyak introspeksi diri. Amalan apa yang telah kita siapkan untuk menyongsong hari esok? Hari yang ada awalnya tidak ada akhirnya. Berbeda di dunia. Ada kelahiran, ada kematian. Dan Anda yang belum menikah sampai detik ini, apa yang kemudian menghalangi Anda untuk menikah? Sementara Allah mengatakan iqtarabatis sa'ah, telah dekatnya hari kiamat. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan, bu'ithu, aku diutus oleh Allah dan hari kiamat, antara aku dengan kiamat seperti ini. Itu di zaman Nabi SAW 1422 Hijriah yang lalu. Maka bagaimana 2022? Sudah masuk tahun baru zaman rahmatullah, belum pergi menikah. Apatah lagi mendekat bulan Ramadan. Tahun lalu sahur sendiri, buka puasa sendiri, sesama jomblo SMS, sebentar malam masjid di mana kita bermalam. Bismillah zaman rahmatullah. Bismillah ki. Saya memberikan motivasi, saya tidak membuli. Bismillah zaman rahmatullah. Saya punya pengalaman pribadi. Antum mungkin tidak percaya, memang janji Allah itu luar biasa. Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Kalau mereka fakir, makanya kata para ulama ayat ini sungguh hebat. Kalau antum fakir, cepat menikah. Kalau antum mau jadi orang kaya. Karena kata para ulama, salah satu sebab lapangnya rezeki dan banyaknya harta adalah dengan menikah. Sebagaimana ayat Allah ini. Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli. Kalau mereka kere, kalau mereka miskin, kalau mereka papa dipandang sebelah mata, maka dengan menikah Allah membuat mereka kaya. Oleh karenanya kata para ulama, di antara sebabnya lapangnya rezeki adalah menikah. Itu baru satu wanita menikah. Lagi jawab ambil isyarat. Orang yang cerdas itu paham dengan isyarat. Tapi jomblo tidak sampai kapan? Satu zaman rahmatullah. Sampai-sampai sebagian para ulama, semakin banyak yang dinafkahi, semakin banyak rezeki.
semakin banyak yang kita kemudian kita bawahi jamaah rahmatullah, kita nafkahi, kita berikan rezeki kepada mereka melalui kita, maka rezekinya seseorang itu semakin banyak. Dan memang saya lihat rata-rata teman-teman ustadz-ustadz yang at-ta'addud, berpoligami, itu Masya Allah hidupnya lapang sekali. Dan itu janji Allah. Allah mengatakan, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha, Allah tidak pernah menurunkan Quran ini supaya hidup kita sengsara. Tidak, zaman rahmat Allah. Semua syariat yang Allah turunkan itu baik untuk manusia. Tidak ada satupun syariat di dalam syariat Allah yang menzalimi umat manusia. Tidak ada, zaman rahmat Allah. Ini harus kita yakini. Karena di luar sana banyak orang mengatakan ajaran Islam itu menzalimi wanita. Ajaran Islam itu tidak menghargai wanita. Ajaran Islam itu menghinakan manusia. Itu banyak yang disampaikan oleh musuh-musuh Islam. Makanya wanita muslimah harus tampil di depan untuk membela syariat poligami. Bukan laki-laki. Kalau laki-laki tidak usah ditanya. Tapi wanita muslimah. Tidak usah dibahas jauh. Nanti lupa kematian. Jamaah rahmatullah. Dan kematian zaman rahmatullah tidak melihat umur. Kematian tidak melihat siapa Anda. Apakah Anda orang kaya, orang miskin. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian zaman rahmatullah kalau sudah datang maka tidak bisa diundur sedikit pun dan tidak bisa dimajukan. Dan jangan sampai kita berada dalam sakaratul maut padahal kita belum siap. Jangan sampai kita dalam keadaan sakaratul maut belum menikah. Jangan sampai dalam keadaan sakaratul maut kita belum keluarkan zakat harta kita. Jangan sampai kita dalam keadaan sakaratul maut belum berbakti kepada kedua orang tua. Makanya hikmah disembunyikannya kematian. La ya'lamun nas, tidak ada seorang pun manusia yang mengetahui kematian, agar manusia itu senantiasa berbenah dan mempersiapkan diri dengan kematiannya. Jadi jangan pernah lalai zaman rahmatullah dengan kematian. Jangan pernah kita kemudian mengatakan, isi fulan masih hidup ki, isi fulan panjang umurnya, isi fulan masih umurnya 40 tahun. Ketahuilah zaman rahmatullah, umur yang panjang bukan kepastian. Kita bisa mencapai 50 tahun itu sudah syukur. Mencapai 70 tahun sudah bonus. Namun kematian yang akan kita rasakan zaman rahmatullah, kita tidak pernah tahu kapan dia datangnya. Oleh karenanya Al-Hasan mengatakan, ini perkataan indah, antum bisa tulis. Seorang salaf mengatakan, ihzaral maut, takutlah kalian dengan kematian. Fi hadhihi dunya, kematian di dunia ini. Qabla an tusira ila dari tatamanna fiha al-maut, fala tajiduhu. Maka hati-hatilah dengan kematian yang ada di dunia ini. Sebelum engkau nanti setelah kematian engkau digiring kepada sebuah tempat yang kau mengharapkan kematian, tapi engkau tidak akan pernah mati-mati. Apa maksudnya zaman rahmatullah? Hendaknya seorang jiwa itu khawatir dan takut. Jangan sampai dia belum berbekal, kemudian dia nantinya berada di alam barzakhnya, berada di alam kuburnya. Dia pun mengharapkan ada kematian setelah ini, dan setelah itu tidak ada kematian lagi. Zaman rahmatullah. Singkat hidup ini zaman rahmatullah. Betapa banyak kita jumpai tetangga kita, saudara kita, sanak famili kita. Di pagi harinya dia hidup, di siang harinya kita dapatkan imate si fulan. Betapa banyak kita dapatkan saudara kita masih duduk bercengkrama dengan kita di malam hari. Masih sempat ngopi-ngopi di malam hari. Beberapa saat kemudian, beberapa jam kemudian, mereka sudah meninggal mendahului kita. Betapa banyak kita dapatkan. Tadi sore ini masih berada di Masjid Fisabilillah Laikang.
Sebentar malam, beberapa jam kemudian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa cepatnya kematian zaman rahmatullah. Mungkin kita memiliki angan-angan, mungkin kita memiliki harapan, namun jangan sampai angan-angan dan harapan yang besar ini mengalahkan rasa takut kita dengan kematian. Jangan sampai zaman rahmatullah, ketika kita dalam sakaratul maut, kita meminta kepada Allah agar Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib. Kita minta kepada Allah, ya Rabb, andaikan kematian ini bisa ditunda walaupun sedetik saja, maka pasti saya akan beramal soleh. Atau dalam ayat yang lainnya, maka saya akan berinfak, bersedekah. Jangan sampai zaman rahmatullah ketika nyawa sudah di kerongkongan, baru kita menyesal. Baru kita kemudian berangan-angan, baru kemudian kita memiliki harapan yang besar. Jangan zaman rahmatullah, idza asbahta fala tamtazir masa. Kalau kita berada di pagi hari, jangan tunggu siang hari untuk beramal. Jangan rahmatullah. Karena belum bisa, belum ada jaminan kita sebentar masih hidup di siang harinya. Begitu pula kalau kita berada di siang hari, jangan berkhayal untuk bisa hidup di pagi hari. Karena kematian tidak pernah kita tahu sampai kapan ajal kita akan datang menjemput zaman rahmatullah. Dan kematian itu yang kita hadapi sekarang, banyak kematian yang datangnya secara tiba-tiba. Tiba-tiba matungi mate tulus suki. Tiba-tiba dia naik motor, disambar motor yang lainnya atau disambar mobil yang lainnya, mati, meninggal. Lihatlah kematian zaman rahmatullah. Setiap harinya kita dibayang-bayangi dengan kematian. Setiap harinya kita melangkah pada sebuah kepastian, yaitu kematian. Kita pasti mati. Dan apa yang kita siapkan untuk kematian kita zaman rahmatullah? Bekal apa yang kita sudah siapkan? Amalan soleh apa yang telah kita siapkan untuk menyongsong hari esok? Maka orang yang beriman, yang yakin akan berjumpa dengan Allah, ila rabbika muntahaha, kepada Allah dia akan kembali, maka dia akan berbekal dengan sebekal-bekalnya, dengan sebaik-baik bekal. Dan di antara bekal yang sangat dicintai dan memiliki amalan besar, 3 zaman rahmatullah. Ini perlu kita perhatikan. Nabi SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Apabila anak Adam telah meninggal, maka semua amalannya telah terhapus. Illa min thalath, kecuali 3 perkara. Oleh karenanya para ulama mengatakan, orang mukmin yang cerdas adalah mereka yang melakukan amalan yang menjadi prioritas utama bagi mereka. Di antaranya adalah amalan jariyah. Ini orang mukmin cerdas, mengamalkan amalan sebelum dia meninggal, yang kelak dia akan dapatkan investasinya walaupun dia sudah meninggal. Tanam zaman rahmatullah, investasi akhirat. Yang pertama adalah sedekatun jariyah, sedekah jariyah zaman rahmatullah. Dan ketahuilah, amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW dan begitu pula para sahabat adalah sedekah jariyah. Dan salah satu sahabat yang paling kuat sedekahnya adalah sahabat Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Di mana Utsman ini digelari dengan siapa? Siapa gelarnya Utsman Ibnu Affan? Dzunnurain. Beliau adalah pemilik 2 cahaya. Karena beliau menikahi berapa anaknya Rasulullah? Tadi saya dipesan Abu Nikmah. Siapa yang bisa jawab, saya kasih kupon makan gratis di warung baksonya Abu Nikmah. Tapi jangan sekarang, beliau lagi pergi. Esok-esok. Siapa nama anak Rasulullah SAW yang dinikahi oleh Utsman? 2 anak Rasulullah SAW yang dinikahi oleh sahabat Utsman. Angkat tangan yang bisa menjawab. Kalau tidak ada saya jawab, saya dapat kuponnya. Karena Abu Nikmah katakan yang bisa jawab Ustaz. Dan tidak ada pengecualian. Siapa zaman rahmatullah? Fadal. Man? Ummu Kulthum atau Ummu Kalthum wa Zainab. Sahih am khata?
Sahih mau khata? Mana sahih? True. Khata? False. Sahih tojengi. Khata? Salah. Sahih mau khata ikhwan? Ummu Kulsum dengan Sahih Zainab 50-50. Ummul Kulsum dengan Ruqayyah. Tafadhal wahid. La bas, khair insyaallah. Fadhal khudh. Ummu Kulsum dengan Ruqayyah. Baik. Baik, pertanyaan yang kedua. Anak Rasulullah SAW laki-laki ada 2. Siapa dia? Fadhal. طيب إبراهيم واحد والثاني لحظة شوية لحظة ننتظره. من؟ قاسم. أحسنت بارك الله فيك. تزوجت أو لما؟ تزوجت أو لما؟ الحمد لله. والله saya suka berbahasa Arab ikhwan karena bahasa Quran. Antum sudah berapa tahun ngaji tapi tidak tuntas-tuntas pelajaran bahasa Arabnya? Harus belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang membuat cerdas seseorang. Itu hebatnya Islam. Islam itu memang luar biasa agama kita. Islam itu adalah ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah agama yang tinggi, agama yang agung, dan tidak ada yang mengungguli ketinggiannya. Baik, yang terakhir ada 3. Sebutkan 3 istri Nabi SAW. Sahal muyassar, mudah. Baik, ikhwannya sudah, akhwannya kalau ada. Atau tidak? Sabakuka man? Fadal. Man? Khadijah bintu Khuwailid. Thumma thani. Zainab man? Aywa. Zainab itu ada 2. Zainab. Taib, akhiran Sauda. Ahsan, tabarakallahu fik. Fadal. Afan. Dan istri Nabi SAW itu ada 11. Harus dicatat nama-nama istri Nabi SAW sebagai referensi. Kasih lihat istri Nabi SAW. Nah, tanya istri tak maksud tanya apa? Baik, zaman rahmatullah. Maka kata Abu Darda, ini sangat penting. Idza dzakartal maut fa'id nafsaka ahadahum. Kalau kau melihat orang yang mati, kalau kalian sementara mengingat orang mati, maka jadikan engkau di antara orang yang mati itu. Jadi kita ini zaman rahmatullah, bayangkan kita ini sekarang sudah mati. Kira-kira apa yang kita akan lakukan zaman rahmatullah? Kalau kita berada di malam hari, tiba-tiba jantung itu berhenti berdenyut. Tiba-tiba nafas kita ngos-ngosan. Teringat semua amalan kita yang lalu. Maka mukmin yang cerdas, yang pintar adalah dia beramal amalan apa yang dia akan dapatkan setelah dia meninggal. Sedekah jariyah. Dan orang yang rajin bersedekah, ini hebatnya bersedekah zaman rahmatullah. Orang yang rajin bersedekah, kata Nabi SAW, dilipat gandakan semua harta yang dia sedekahkan. Sehingga tidak ada ceritanya orang yang rajin bersedekah itu fakir. Tidak ada ceritanya zaman rahmatullah. Lihat sahabat Utsman, sahabat yang paling kuat, yang paling dahsyat sedekahnya, diantaranya sahabat Utsman. Ketika sebuah peperangan, yang dimana pada saat itu masuk musim paceklik, maka diantara kaum muslimin yang banyak bersedekah adalah Utsman. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ma dharrahu Utsman ba'da hadha.
Tidak ada satupun mudarat yang memudaratkan Utsman setelah hari ini dia bersedekah, berinfak di jalan Allah. Dan tahukah kita tidak zaman rahmatullah, investasi Utsman sampai detik ini masih ada. Hartanya Utsman yang ada di Mekah itu sampai sekarang masih ada. Sumur yang beliau pernah beli untuk kaum muslimin itu masih sekarang sampai digunakan, dan uangnya diberikan kepada keluarga Utsman yang masih hidup. Luar biasa zaman rahmatullah. Dan orang yang bersedekah akan disembuhkan penyakitnya. Nabi SAW disebutkan dalam sebuah hadis, walaupun sebagian para ulama mengatakan hadis ini hadis dhaif, namun Syekh Albani menguatkannya. Nabi SAW mengatakan, "Da'u mardakum bis sadaqah." Obati orang sakit di antara kalian dengan berperbanyak bersedekah. Jadi punya niat ki garing-garing sumpahin zaman rahmatullah. Ada sakit yang kita derita, yang tidak kunjung sembuh. Sudah datang dokter ini, dokter satu, dokter si fulan, dokter anu, rumah sakit ini, rumah sakit itu, belum kunjung sembuh. Boleh jadi Allah ingin menyembuhkan Anda lewat sedekah. Bersedekah zaman rahmatullah. Dan orang yang bersedekah akan diberi naungan pada hari kiamat di antara manusia, yang akan diberi naungan pada hari kiamat ketika matahari tinggal sehasta. Dalam riwayat yang lainnya tinggal sejengkal dari kepala manusia, adalah orang yang bersedekah. Ketika dia bersedekah tidak ada manusia yang mengetahuinya. Dan sedekah yang paling baik adalah diantaranya masjid. Bahkan zaman rahmatullah, masjid ini akan senantiasa kita dapatkan pahalanya manakala masjid ini terus menerus digunakan di dalamnya ibadah salat. Ada orang mengaji di masjid, dapat tongki pahalanya. Ada orang rajin ibadah sunnah di masjid, dapat tongki pahalanya. Termasuk orang yang bermajelis ilmu zaman rahmatullah. Orang yang membangun masjid ini mendapatkan pahala tak semuanya. Ibadah dan orang bersedekah. Jadi jangan gigi-gigi zaman rahmatullah. Jangan seke, jangan pelik. Jangan pernah pelik untuk diri kita sendiri. Karena kebaikan, semua kebaikan yang kita lakukan itu kembali kepada diri kita sendiri. Allah mengatakan, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Kalau kau berbuat baik, pada hakikatnya kau berbuat baik kepada dirimu sendiri. Kemudian yang kedua, zaman rahmatullah, amalan jariyah. Di antara amalan yang paling indah adalah ilmin yuntafa'a bih. Ilmu yang senantiasa diwariskan. Ilmu yang diajarkan. Anda mungkin mengajarkan Iqra, jangan berkecil hati. Boleh jadi Anda mengajarkan surah Al-Fatihah kepada anak didik Anda, itulah sebab Anda masuk surga. Jangan menganggap kecil Anda mengajarkan bismillah. Jangan anggap remeh mengajarkan alhamdulillah. Karena boleh jadi ajaran Al-Fatihah Anda diamalkan oleh orang yang telah Anda ajar. Terus menerus Anda mendapatkan pahalanya meskipun Anda telah berada di alam barzakh. Ilmu zaman rahmatullah. Apa yang Anda miliki dari ilmu, ajarkannya. Selama bukan ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang bermanfaat dan ada yang ilmu yang tidak bermanfaat. Di antara ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu apa? Ilmu santet, ilmu sihir, ilmu guna-guna. Itu ilmu tapi tidak bermanfaat. Ilmu yang memudaratkan termasuk ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu sufi. Hati-hati ke ilmu sufi. Ilmu tarekat. Karena orang yang tarekat itu belajar tarekat memiliki tingkatan dalam beragama. Apatah lagi sekarang ini ada dai yang sangat tren sekarang. Disukai anak-anak muda. Banyak orang tua terpengaruh dengan filsafatnya, dengan sufinya. Kata Imam Syafi'i, tidaklah seseorang itu belajar sufi di pagi harinya kecuali di siang harinya dia menjadi apa zaman rahmatullah? Menjadi orang tidak waras. Ini kesesatan sufi. Kemudian yang terakhir adalah waladin salihin yad'ulah. Di antara amalan jariah adalah anak soleh. Bagaimana Anda mendapatkan anak soleh kalau belum menikah? Jadi susah memang. Tidak dibahas itu zaman rahmatullah. Dan yang paling ringan memang punya anak soleh.
dan memiliki anak zaman rahmatullah adalah merupakan nikmat tersendiri bagi seseorang. Makanya kalau kita punya anak nakal, doakan. Jangan suka dipemorok-moroi. Jangan suka dihardik. Doakan zaman rahmatullah. Dan ingat, seorang ibu, seorang ayah ketika dia marah kepada anaknya, doakan. Jangan sampai keluar dari lisan kita, matilah loko. Nalapola loko to, kan begitu zaman Allah. Ada sebuah kisah zaman rahmatullah, dan ini dinukilkan dari zaman ke zaman. Ada seorang ibu, dia memiliki beberapa orang anak. Dan ada anaknya yang paling nakal, hati-hati anak nakal. Dia memiliki anak yang nakal, satu anak nakal yang suka membuatnya pusing. Sampai suatu ketika karena banyaknya masalahnya, anak ini, sang ibu kemudian mengatakan, moga-moga satu saat kamu tertimpa dengan bangunan besar. Dan kita ketahui, lisan orang tua itu sangat beracun. Doanya orang tua itu mustajab. Hati-hati membuat marah orang tua. Ngeri zaman rahmatullah. Kalau antum ingin berkah hidupnya, sama orang tua. Orang tua itu, kalau sudah ridho orang tua, Allah ridho kepada seseorang. Bukankah Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in, kenapa dia tidak dikatakan seorang sahabat? Padahal dia sesama dengan Nabi SAW, sesama dengan Abu Bakar, sesama dengan Umar. Karena syarat yang kedua tidak terpenuhi. Apa syarat yang kedua dikatakan sahabat? Iltiqa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sahabat ketika dia sesama, kemudian dia melihat Nabi alaihi wasallam walaupun sesaat, dan dia beriman di atas keimanan yang dibawa oleh Nabi, dan dia mati di atas keimanan. Itu dikatakan sahabat. Dan Uwais Al-Qarni tidak mendapatkan syarat itu. Makanya dikatakan Uwais Al-Qarni adalah tabi'innya tabi'in, penghulunya para tabi'in, karena dia adalah orang yang hidup di zaman Nabi SAW, namun tidak sempat berjumpa dengan Nabi. Kenapa zaman rahmatullah? Apa yang menghalangi seorang Uwais Al-Qarni berjumpa dengan Nabi? Karena baktinya kepada kedua orang tua. Saya nasihatkan pada anak muda, ketika anda semangat menuntut ilmu, mendatangi majelis satu, jangan lupakan orang tua. Ingat, orang tua kewajibannya tinggi. Kewajiban kita kepadanya besar. Allah menggandengkan kewajiban kepadanya dengan kewajiban kepada kedua orang tua. Bukankah Allah mengatakan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan, menentukan, mewajibkan, jangan pernah menyembah kecuali kepada Allah. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua, hendaknya kalian senantiasa berbuat baik. Orang-orang soleh sebelum kita, mereka tidak pernah mau jauh dari orang tuanya, meskipun setelah menikah. Betapa cintanya mereka dengan orang tua mereka. Betapa mereka menghormati orang tua mereka. Uwais Al-Qarni terhalang berjumpa dengan Nabi karena orang tuanya. Hingga satu saat zaman rahmatullah, Uwais Al-Qarni tidak mampu lagi membendung rindu dengan berjumpa dengan Nabi SAW. Hingga kemudian dia meminta izin kepada ibunya untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Namun ibunya mengatakan, cepat pulang nak. Kata-kata yang sering terniang di telinga Uwais. Cepat pulang nak. Dan lihat perjuangan Uwais Al-Qarni. Dia tidak dikenal di bumi, tapi terkenal di langit Allah Jalla wa'ala. Sampai-sampai Nabi SAW menitipkan kepada Umar, kelak kalau kau berjumpa dengan Uwais, minta doanya Uwais. Minta doanya Uwais. Padahal kemuliaan Umar dengan Uwais lebih mulia Umar ibn Khattab. Tapi kemuliaan berbakti kepada kedua orang tua memberikan keutamaan yang didapatkan oleh Uwais Al-Qarni. Perhatikan zaman rahmatullah, ketika Uwais ini berjalan, bersafar, berjalan kaki menuju Madinah, ingin berjumpa dengan Nabi SAW. Tak kala beliau mengetahui
Rasulullah SAW keluar berjihad, maka tidak satu malam dia cukup, dia kemudian kembali ke Yaman. Antum bisa lihat, antum bisa bayangkan betapa kerinduan terhadap Nabi SAW sangat besar, namun kewajiban kepada kedua orang tua dia tidak lalaikan. Dia pulang segera ke Yaman untuk berjumpa dengan ibunya. Maka zaman rahmatullah para pemuda, antum kalau ingin berjihad, jihad dengan orang tua. Menuntut ilmu kewajiban, menimba ilmu kewajiban, tapi jangan sampai kita melalaikan kewajiban kita kepada kedua orang tua. Kalau antum ingin berkah hidupnya sama orang tua. Suatu ketika ada seorang pemuda datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku berikan kebaikan kepadanya? Maka apa kata Nabi SAW? Ummuk, ibumu, 3 kali zaman rahmatullah, baru bapakmu. Ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua di antara sebab keselamatan dunia dan akhirat. Bahkan orang-orang soleh sebelum kita mengatakan, siapa yang ingin mendapatkan kematian husnul khatimah, maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, hati-hati. Siapa orang yang suka patatuai dengan orang tuanya, tidak menghargai orang tuanya, maka ketahuilah zaman rahmatullah, kata para ulama, al-jaza'u min jinsil amal kama tadinu tudan. Balasan itu sesuai dengan amalan. Sebagaimana kalian memperlakukan orang tua anda, maka demikian anak itu akan memperlakukan anda. Jadi kalau anda ingin, kita semuanya ingin anak kita soleh, berbakti kepada kita, maka solehkan, baktikan kita kepada kedua orang tua. Harga mati zaman rahmatullah. Karena dosa kepada kedua orang tua, ini di antara dosa yang Allah langsung tunaikan di dunia, langsung dibayar kontan di dunia. Sehingga orang-orang soleh sebelum kita mengatakan, "Mambarra biwalidain," siapa yang berbuat baik kepada anaknya, maka Allah akan berbuat baik kepadanya dan anaknya akan berbuat baik kepadanya. Namun siapa yang mengabaikan, siapa yang tidak memperdulikan orang tuanya, siapa yang tidak mau memberikan sedikit dari harta yang dia miliki, jangan pernah takut zaman rahmatullah. Saya rasakan sendiri. Orang yang rajin suka kasih orang tuanya, ya yang berkaitan dengan dunia, maka rezekinya selalu dilapangkan. Jangan pernah ragu zaman rahmatullah. Sampai-sampai para ulama mengatakan, jangan pernah takut bangkrut. Jangan pernah khawatir habis harta dengan harta yang kalian keluarkan untuk orang tua. Jangan pernah takut zaman rahmatullah. Karena ketika anda berbuat baik kepada orang tua, maka Allah akan berbuat baik kepadamu. Ridullah fi ridul walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada sama ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada sama murkanya orang tua. Maka perbaiki zaman rahmatullah amalan soleh kita. 3 amalan jariyah ini. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Kalau kita tidak bisa bersedekah 1 juta, berapa saja yang kita miliki. Misalnya nih, sementara membangun masjid kita, kalau mungkin kebutuhan dana 5 juta, kita hanya punya uang 5.000 perak, sedekah. Bismillah. Kita punya 10.000, bismillah, sedekah. Kita punya 100.000, bersedekah, bismillah. Jangan pernah mengatakan, kaya pak baru bersedekah. Jangan, zaman Allah. Justru anda kalau fakir, bersedekah. Karena sedekah itu melapangkan rezeki. Dan diantara sifatnya orang-orang beriman, sifatnya penghuni surga, suka bersedekah. Lihat ketika Nabi SAW menganjurkan untuk bersedekah di jalan Allah, berinfak di jalan Allah, maka Umar mengatakan, "Al-yawma la asbiqanna Abu Bakar." Hari ini saya harus kalahkan Abu Bakar. Karena memang Abu Bakar dengan Umar itu selalu bersaing dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka kemudian Umar pulang di rumahnya, mengambil sebagian hartanya. Dia kemudian membawa hartanya kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi tanya, "Ma tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, wahai Umar?
Maka Umar mengatakan, taraktu nisbah ya Rasulullah, au nasibah. Aku tinggalkan untuk keluarga saya ya Rasulullah seperduanya harta ini. Misalnya 1 miliar, 500 juta untuk di jalan Allah, 500 juta untuk keluarga. Kemudian Umar menunggu Abu Bakar dan mengatakan, apa kira-kira yang dibawa oleh Abu Bakar? Kemudian dari kejauhan, Abu Bakar membawa hartanya yang sangat banyak. Sampai-sampai anaknya Abu Bakar mengatakan, sungguh bapak saya kalau bersedekah, dia hanya meninggalkan batu kerikil untuk kami. Makanya dikatakan as-siddiq. Itu hebatnya Abu Bakar. Hebat ibadahnya. Sehingga nanti Abu Bakar diantara keutamaannya, nanti kalau masuk surga, dikatakan kepada Abu Bakar, pintu mana saja yang kau inginkan masuk ke dalam surga. Subhanallah. Dan salah satu pintu surga zaman Rasulullah adalah sedekah. Maka kemudian Abu Bakar membawa hartanya. Nabi SAW tanya, ma tarakta li ahlik? Apa yang kau tinggalkan wahai Abu Bakar untuk keluargamu? Coba lihat zaman Rasulullah. Jawaban dari seorang Abu Bakar, orang yang terdidik dengan didikan nubuah, yang tertanam di dalam dirinya tauhid, yang tertanam di dalam dirinya cinta kepada Allah, mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Dengan mantap Abu Bakar mengatakan, taraktu li ahli Allahu wa rasuluhu. Aku tinggalkan untukku, untuk keluargaku, Allah dan Rasulnya. Artinya apa zaman Rasulullah? Cukup Allah yang menanggung keluargaku. Ini hebatnya seorang Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Inilah yang membedakan kita antara sahabat dengan kita. Sahabat sholat, sahabat bersedekah, sahabat berpuasa. Kita juga melakukan amalan-amalan itu. Amalan yang diwariskan dari zaman ke zaman. Yang membedakan kita dengan mereka adalah soal keimanan. Kadang kalau kita bersedekah, ngipas sulu kisumparin doa cat dia. Unania koinnya yang paling cat dia. Itulah kita zaman Rasulullah. Itulah kadar keimanan kita. Khawatir miskin dengan sedekah. Khawatir miskin dengan meninggalkan perdagangan untuk salat. Khawatir dengan melaksanakan salat di hari Jumat, cepat-cepat datang di hari Jumat. Khawatir berpuasa nanti sakit. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang membedakan kita dengan para sahabat. Sahabat keimanan mereka besar. Dan terakhir zaman Rasulullah. Orang yang mengingat kematian, maka hatinya akan senantiasa tenang, damai. Kalau lagi susah zaman Rasulullah, ingat kematian. Kalau kita ditimpa musibah, ingat kematian. Kalau kita lagi galau, ingat kematian zaman Rasulullah. Kalau kita lagi bermalas-malasan, ingat kematian. Kalau kita larut dengan maksiat dan dosa, ingat kematian. Karena kematian zaman Rasulullah. Ketika kita berada dalam sakaratul maut, Nabi SAW mengatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Nabi SAW ketika dalam sakaratul maut, beliau mengatakan, La ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan zaman Rasulullah. Nabi ketika dalam keadaan sakaratul maut, beliau berkali-kali memasukkan jarinya ke air, kemudian membasuh wajahnya dan mengatakan, La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Ini Nabi kita alaihissalam. Sehingga para ulama mengatakan, sesungguhnya pedihnya kematian yang dirasakan oleh Rasulullah ini menunjukkan kepada kita, kalau ada orang yang mati dalam keadaan susah, dia menghadapi kematian dengan sulit, bukan berarti Allah menghinakannya, bukan berarti Allah mengazabnya. Karena kata para ulama, boleh jadi di akhir-akhir hidupnya, dengan kerasnya sakaratul maut yang dia rasakan, Allah ampuni dosa-dosanya. Dan juga boleh jadi ketika dia susah dalam sakaratul maut, terengah-engah dia bernapas, keringatnya bercucuran, perlahan-lahan jari jemarinya sudah dingin, dia hanya bisa melotot. Wa kashafna anha al-yawma ghita. Allah mengatakan pada hari ini dalam sakaratul maut,
manusia disimkatkan. Allah buka tirai antara dia dengan malakatul maut. Makanya jangan heran zaman rahmatullah, orang sakaratul maut itu seolah-olah orang linglung. Sudah tidak lagi berdaya, sudah tidak respect lagi dengan keadaan sekitarnya, karena Allah menyingkap antara dia dengan alam barzakh. Allah memperlihatkan dia dengan malakatul maut. Bagaimana mungkin dia sibuk dengan anaknya, bagaimana mungkin dia sibuk dengan hartanya, sementara di kepalanya berada malakatul maut. Pada saat itu terbayang penyesalan yang besar. Hartaku yang ada di bank, kenapa saya tidak sedekahkan memang? Dahulu badan saya yang sehat, dahulu waktu saya banyak, mengapa saya dahulu tidak rajin sholat? Mengapa saya tidak kuat qiyamul lail? Mengapa saya tidak bermajelis ilmu? Andaikan Rabbirji'uni laula akhartani, ya Rabb, andaikan kematian itu bisa ditunda. Jadi jangan zaman Allah jadi manusia yang menyesal. Manfaatkan semua waktu kita. Manfaatkan kalau kita berada di malam hari, manfaatkan ibadah yang bisa kita lakukan. Membaca Quran, kemudian qiyamul lail, bersedekah. Maka manfaatkan zaman Allah. Jangan tunggu besok ada majelis taklim, nanti besok lagi saya beribadah. Jangan zaman Allah. Kalau kita berada di malam hari, manfaatkan waktu-waktu kita. Karena kita semuanya tidak tahu apakah masih besok kita hidup atau tidak. Tidak ada jaminan zaman Allah. Apakah besok hari masih bisa kita melihat matahari? Apakah esok hari masih bisa kita berjumpa dengan istri kita? Apakah esok hari masih kita bisa bersua? Apakah esok hari masih kita bisa membaca Quran? Jangan zaman Allah. Manfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Nabi SAW mengatakan, Iqtanin khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 waktu, 5 perkara sebelum datangnya 5 waktu. Di antaranya zaman Allah adalah hayataka qabla mautik. Manfaatkan masa hidup sebelum datang kematian zaman rahmatullah. Maka mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan menjadi motivasi buat kita semuanya. Buat anak pribadi, buat antum, siapapun di antara kita kaum muslimin dan muslimah yang berharap berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang baik, agar kita senantiasa memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas iman dan takwa kita.